Angka pelungguh dendek kurang-kurang amal dalam ibadah dalam akhirat, karena yang melebihkan nilai takdir kita ya di situ. Jemaah bengak sido ya Allah arak si ku beti johlik masjid pepe arak bait sandal dengan tanggal nepe ya lengkap tu jelu tanggal menit detik hari tempat ya lengkap, angka sedang ngangak-ngangak diri wah unik lamun dengan bengak isi amal kebagusan ya sambil nekemos dah. Ini kan beda ekspresinya. Lamun Pak Abu misalkan ini kelebihan utang atau kelebihan senang. Ya, itu bedanya. Sehingga di surah Yasin itu ada dua kalimat yang diputus dengan sakta. Ya wailana mamba'atsana mimmar qadina. Stop, ada tanafus di situ. Kemudian hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang punya catatan buruk maka mengatakan celakanya siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Apakah dia tidur di kubur? Enggak. Kenapa? Karena azab kuburnya itu tidak terasa lebih berat ketimbang dia dibangkitkan untuk lebih yang berat lagi. Ya. Itu azab. Misalkan bahasa Nabi, seandainya azab kubur dengan si tersiksa oleh kubur ini kita angkat jok dunia terus nete sedut nete panggang lek pemanggangan api dunia yang paling panas, maka kata Nabi dia akan tidur sehari semalam dengan lelap. Apakah dia tidur atau tidak? Dia tidur atau tidak? Enggak, sangat apa darah idap nih azab si api sekecil nu ketimbang apinya kubur. Artinya apa? Orang bangkit nanti mengatakan ya wailana mamba'atsana mim marqadina, saya bangkitang aku langan tindukku saya nggak napi dek nase iri ini isi beli azab yang akan datang melupakan azab yang kecil tadi itu. Berarti ada azab atau tidak? Tetap ada azab. Kenapa dia lupakan? Karena dia akan ada azab yang lebih besar. Seolah-olah dia mengatakan kadirasa cukup, wah nih azab sini nih uni, seolah-olah begitu. Dendek rumbu ya Pak Bu. Jangan ditambah. Tapi orang yang beriman, orang yang punya amal soleh mengatakan hadza mawadar rahman, selus ini berjawab hadza mawadar rahman, nih wah janjian Allah uni selu Pak Abu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatihi thayyirin at-tayyibin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Al-Mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi, yang muliakan, mami-mami tiang, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin, jamaah maghrib dan isya, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam niki kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, ridhonya, taufik hidayah, maunahnya, sehingga hajat kita, munajat kita di majelis ini malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita Allah luaskan, hati kita Allah lapangkan, usaha kita Allah sukseskan, urusan kita Allah lancarkan, masalah kita Allah selesaikan, keluarga kita Allah jadikan sakinah mawaddah rahmah, keturunan kita saleh salehah, kampung kita kampung yang thayyibah wa rabbun ghafur, dan kita semua hamba Allah yang hadir di sini menjadi hambanya yang selamat afiat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun tiang pelungguh sami menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di jemaah arah episode khusus Isra Mi'raj. Nanti yang tidak bahas Isra Mi'raj lawan pejuluk te tuan guru lawan. Kita lanjut kajian saja nggih. Nah inggas ise mangkin tiang langsung jok puni te Mi'raj nik. Qala sallallahu alaihi wasallam, kitab Nasihul Ibad, man kanat niyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Diriwayatkan hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kanat niyatul akhirah, sai niatnya setiap hari untuk mengejar akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan kumpulkan seluruh kelompok-kelompoknya. Syamlun, syamlah niki keluarga besar atau kelompok-kelompok besar atau organisasi besar. Yakni saya niatna akhirat pasti wah genete kumpulang semua kelompok-kelompoknya dihimpun, artinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun mele keluaran te kekuatan ukuran Allah taala dalam arti kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, maka pertama-tama harus terniatang selapukna akhirat. Di tengah-tengah niat wah untuk akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, pelungguh kemudian ke masjid niat akhirat, kita bekerja niat mencari akhirat, kita kantor akhirat, jok pekan ke akhirat. Artinya niatan untuk akhirat. Karena sekali lagi bahwa semua niat kita akan merubah yang dunia menjadi akhirat. Rasulullah mencintai dunia, tapi kalau dirubah niatnya dari dunia menuju akhirat, maka dunia tidak terhitung dunia kecuali menjadi akhirat. Rasulullah cinta kepada wanita, tapi niat beliau untuk memuliakan wanita, ya maka yang aslinya dunia tergeser menjadi dunia. Rasulullah cinta wangi-wangian, tapi beliau paling wangi ketika ibadah, beliau paling wangi ketika sholat, beliau paling wangi ketika bermuamalah, ketika bermasyarakat paling wangi dan diniatkan akhirat. Ya, jadilah dia wangi-wangian akhirat. Rasulullah paling senang sholat, ya karena niatnya pun sholat. Karena ada orang kelihatannya sholat tapi tidak diberikan pahala sholat. Kenapa? Karena memang niatnya tidak untuk Allah, tidak untuk akhirat, semata-mata untuk dunia yang ia cari. Nah jadi intinya jemaah akhirat wah semua niatang nike. Lamun dunia ya nurut istilahnya, ya milu. Lamun dunia dan niatang, akhirat tidak milu-miluan. Lamun akhirat terniatang, otomatis dunia itu akan ikut. Sering kita contohkan, kalau pelungguh tanam padi maka otomatis rumput akan tumbuh. Kalau pelungguh tanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Kalau pelungguh beli bembe pasti ikut tali bembe. Kalau pelungguh beli tali bembe ndak milu siaran bembe. Tali doang, beli tali bembe oniki tali bembe. Ya sudah jogang sana. Beli bembe niki tali ya kan ada yang beli tali include tuh artinya include wah tamu itu. Artinya akhirat yang kita niatkan maka semuanya, ya termasuk niat misalkan memperkokoh kelompok kita, menguatkan generasi kita, organisasi kita. Misalkan pelungguh punya keluarga besar, pihak de arisan lah, pihak de kelompok keluarga, maka niatkan untuk akhirat. Ya pelungguh arisan, ukuran arisan keluarga, niatan untuk akhirat. Tidak sekedar huha-huha mangan, ya mangan ngocok ngecok-kocokan teri arena yes sunin wah pada besar huli karengan apa mau ya dunia to, maka ini akan justru akan
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada lanjutan hadis, lamun terniatang bismillah, niatan akhirat, maka insyaallah maka kita akan ditolong oleh Allah mempersatukan keluarga besar kita. Lamun niatna akhirat, angka mun tengumpul tuno dendek hanya untuk arisan doang, maka di sini ada taklimnya, arak pengajiannya, undang tuan guru kan, ya Pak Abdullah, hanya goyo pada saling kelele angir ya orang di narak pengajiannya, yasinan dek nara, pokoknya ya ketik manganur wah, angka tiang paling anti tiang datang siaran resepsi ya, undang pernikahan resepsi ndek tiang gan datang wah, bapak ganti ketik congok manganur ya, kalau nikahnya saya pastikan datang, tapi kalau resepsinya dendek beundang tiang wah ya, kecuali disuruh tiang berdoa juluk tiang datang, muntegan datang congok tengingi eretu mangan apa faedah. Masya Allah. Artinya niatkanlah untuk akhirat. Yang akhirat pasti Allah sambungkan ya, kekeluargaan kita, organisasi kita, sedemikian kelompok pemuda Karang Panas misalkan. Dende untuk dunia, niatkan untuk akhirat. Ampun maju kampung kita dengan apa? Dengan kelompok ini. Niatnya akhirat, maka Allah akan bantu dia, akan kokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ente kekuatan apa ja ukuran dan niatan akhirat, maka semuanya akan berganti menjadi akhirat. Si dunia no ya bau jari akhirat, karena ndak ada perbuatan dunia kalau diniatkan akhirat, ndak ada perbuatan akhirat kalau tidak diniatkan akhirat. Ya, maka niat itu posisinya nomor satu. Angka innamal amalu bin niat niki dalam ilmu hadis membawahi separuh daripada hukum Islam. Niat sangat napi, niat niki paling besar pengaruhnya antara dia disebut ibadah atau tidak. Mbe tersebut ibadah atau tidak ya tergantung niat. Pelungguh ngelor itu ibadah atau tidak? Mbe langan ibadah kan mangan, arak ibadah mangan. Makanya tergantung niatnya. Mun pelungguh niat bismillah tawakal, bismillahirrahmanirrahim, pelungguh niat untuk kuat ibadah, maka makan kita jadi ibadah. Lagu lamun de pelungguh niatang untuk ibadah semata-mata untuk cari kenyang, ya dapat kenyangnya tok, tapi nilainya tidak dapat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kemudian dengan siniatang na akhirat, pelungguh sugul balik ngaji untuk akhirat, bismillah ya, nawaitul khuruj min baiti lillahi ta'ala, saya keluar rumah untuk Allah ta'ala saya mengaji. Sudah sugul balik ya, tipak masjid niki, majlis niki niatang wah lillahi ta'ala, maka setiap langkah kita itu jihad fi sabilillah ya. Dan apa kata Allah, selain Allah teguhkan hati kita, ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kayanya di hatinya. Tebang itu sugih li atente ya, biar anda sugih harta atau sugih hati pacu ke lawan hatin dah doang tersugih yang temiskinang ya. Rasulullah itu kaya harta atau kaya hati? Dua-duanya beliau, dua-duanya, tetapi beliau itu kayanya lebih kepada hati. Lagu mendeparan Rasulullah hendak berdoa apa-apa, ia bau berdoa apa-apa, lagu ia hendak nemili. Ya Rasulullah, sudah tertanjak gunung Uhud jari mas, kayun pelungguh, ndek gune. Ku kadung ngombe, mana-mana setetaki, ndek Rasulullah, kadung ngombe, sida misalkan tertawar. Bayar lain dengan kelas. Pak Abu Gunung Renjani jari mas kayun langsung sangklap. Padahal ditawarin pun Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena tidak akan membawa faidah untuk saya dan umat saya. Saya tidak mewariskan harta bahasa Nabi, saya tidak mewariskan kekayaan, tapi saya mewariskan yakni ibadah. Nah ibadah ni miak dengan sugih, niatnya doang wah miak ya sugih niki jamaah ya, ngomben tante sugih yang atine tesugih
Gimana hati yang sugih itu? Kata Imam Syafi'i, orang itu semakin kaya maka akan diminimkan rasa butuhnya kepada sesuatu. Diminimkan butuhnya terhadap sesuatu, sehingga orang tidak akan pernah kaya kalau semakin banyak yang dia butuhkan. Aneh ya, butuh mobil, butuh motor, berarti dia tidak kaya. Kenapa? Masih banyak butuh. Orang kaya itu tidak banyak dia butuh, cukup dengan yang ada dia sudah cukup. Yang penuh qanaah itu cek sekaya-kayanya kaya. Mun pelungguh masih banyak kebutuhan, berarti pelungguh belum kaya ya. Deman sugih ruwene doang sugih lagu ya, masih luik kebutuhan. Maka semakin kita memperkecil kebutuhan, maka semakin kaya kita. Lebih pintar mana ya? Pintaran B, dengan bahagia isi ngupi kelemak seserut, dengan orang yang ingin sukses dengan kaya raya baru dia bahagia. Pintaran B. Pintaran si ngupi kan? Kenapa mbe belean bahagia si ngupi atau si nunggu nesugeh jema usia pira tahun? Mbe bahagia si ngupi, berarti sugihan mbe, sugihan si meles bahagia jema sugih isi harta atau isi sugih dengan sederhana saja. Pokok mai ngupi telang wah susahku nih. Mbe lebih kaya si ngupi atau si ndeman sugih bro? Si ngupi, maka jadilah pengopi. Ndene promosi angga ya. Kono pabun mau nyurut kopi kelemak ngerokok setokek sebiji telang utang. Ya. Orang yang bisa bahagia dengan sesuatu yang kecil itu lebih sugih, lebih kaya ketimbang orang yang mengandalkan bahagianya menunggu sesuatu yang belum pasti ya. Jemaah aku mun ku bahagia ku tunggu juluk sukses usaha ni baru terbahagia ya. Kalau situ masih hidup berarti dia dengan bahagia. Maka sederhanakanlah kebahagiaan itu dengan kaya hati. Ngombentan dendek terlalu banyak butuh ya. Walaupun kita butuh, perkecil dia ya. Mun ingat anak tersehat arak si tengelor, arak si temangan, senina tersehat arak si tebeng motor lalu jok kantor. Wah apa malik amma kemudian kita itu mensyukurinya, maka janji Allah genta terombok. Nah iyalah dan terombok si Allah Ta'ala ya. Semakin kita banyak kebutuhan, semakin kita ini tersiksa. Angka dengan kaya hati, itulah sekaya-kaya orang. Dia penggitan ruan hartanya, lagu dia itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk dengan niat itu tadi, pelungguh sugul balik ngaji niat lillahi ta'ala, tiang sugul balik ngaji lillahi ta'ala, tidak ada niat untuk cari macam-macam, niat hanya untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya Allah saya akan dikayakan oleh Allah. Ya tante yakin pelungguh mendesugul ngaji no gangku sugeh lentuk maka dengaji ntar aku gawe peret. Saya nggak nganggur ngaji ini peret jama mendetek tuan jema nih ingat tak de jambena aku ngaji maka dengaji aku milih sugeh uni. Iya karena niatnya harus kaya dan arah poro-poro wangke kok poro-poro gitu loh. Sehingga apa mun poro-poro berarti mun de narak pegawai anda bro de ngaji ya. Mun jangkeun sibuk loe proyek karo jemaah itu masih dia teman narak tepuro-poro. Jangan, ngaji itu bukan poro-poro ya. Tapi apa? Untuk membuat sida kaya, mun demele sugih ngaji bewa sida sugih jemaah ya. Lagi lawan dolek balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Telu kali langsung sugih dunia akhirat sida wahnu. Ndi? No, selawat. Kemudian yang ketiga watatud dunya raghimatan, kemudian akan didatangi ia oleh dunia raghimatan hal keadaannya dunia itu menunduk kepadanya.
Nah, ia tunduk dunia nu tipa itu munten niatang akhirat. Desugul begawan jok kantor lillahi ta'ala, maka isin kantor itu tunduk ke situ, usahanya itu dimudahkan. Ya ukurannya de lalu markir wah tunu. Di niat lillahi ta'ala, maka tepenuang parkiran de insyaallah. Di ya coba ang baik. Ya, dia semata-mata kumete kepeng baik. Ya. Iya sih kita keluar itu nyari rezeki Allah, tapi yang utama niatkan ku niat sugul metere dan Allah Ta'ala ikhtiar begawean, maka ditundukkan semua. Ya datang jok kita yang penebebasan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengkhitab dunia, ya dunia ukhdumi liman khadamaki, wahai dunia berkhidmatlah sida tipa dengan mele khidmat tipa aku. Artinya wahai dunia lamun dengan nu niat akhirat mele ibadah tipa aku, sida harus jadi pelayan buat dia. Lagu sebaliknya, ya dunia ukhdumi liman la yakhdumuki, jadikan pelayan orang yang menjadikanmu majikan. Artinya apa? Itu nih gente tejar yang budak dunia. Kalau apa? Kalau kita tidak ada yang niatkan akhirat. Sehingga apa? Pinang wah banting tulang peras keringat hanya untuk mencari dunia. Lagu dunia lari sekencang-kencangnya daripada kita. Dia mele tunduk, dia mele nunduk liah ya malah dunia niki. Ya, lamun dia mau motang dunia niki, artinya kejarlah akhirat, maka dia akan tunduk datang kepada pelunggu. Ukurannya pelungguh jangken dan ngupi tono sambil dengah pengajian. Di Assalamualaikum munin datang duren 2 karong tono. Di ya ndak sida lelah ya mencarinya. Ya, kenapa? Karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya pelungguh keluar rumah tu niatang akhirat. Demi Allah, Allah akan tundukkan dunia untuk pelungguh. Ya, nah niki mun ngaji niatang melengku suge, niatang ampuk dunia nu milu tipa aku. Ya, itu yang betul, sehingga kita betul-betul kaya di dalam hasanah pengajian niki atau ibadah-ibadah kita. Wa man kanat niyatuhud dunya, nah sebaliknya lagu saya niatang ne selapu pegawean dunia ne isi dunia tok wah denara niat lillahi ta'ala sugul balik sok sugul ya, berdoa pun tidak ya, niat pun tidak, pokok mata semata-mata dunia wah faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah pisahkan atasnya amrahu seluruh urusannya. Artinya terjauang selapu urusan sisa harusnya mudah disusahkan. No, angka introspeksi diri mun susah tegawi pegawean berarti ada yang salah dalam niat kita. Ya, lamun molah berarti niatang wa akhirat, mun dawah niatang akhirat gente molahang si Allah Ta'ala. Ya maknanya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada 2 kemudahan. Maknanya apa? Dengan niat yang baik, dengan niat akhirat, maka kemudahan itu Allah sediakan 2. Rasulullah niki 1 masalahnya 2 solusinya, bukan sekedar 2, lebih malah. Kenapa? Karena beliau itu meniatkan segalanya untuk akhiratnya, walaupun pekerjaannya dunia. Bukan berarti pelungguh tidak boleh bekerja, dendek begawean cukup akhirat doang, salah ya. Artinya angkah aku mele begawean ya, aku mele tepete si dunia uni, aku mele marak tuan guru uni misalkan PT si dunia ini sangat napi. Karena kita harus ikhtiar juga, bekerjalah. Nanti Allah yang merendahkan dunia itu sedikit kerja tapi banyak kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Do more talk less. Nah, apa kena nu? Kenara anu rokok lain nu. Do more talk less. Apa ni? Begawean wah luwe sekedi ngerawas. Ni rawas goyo gena berniat agak begitu. Artinya apa? Bekerja saja, niatkan karena Allah. Kerja yang sedikit menghasilkan banyak, itulah niat akhirat ya. Do more, do
ya itu banyak hasil, banyak hasilnya. Sekedik dia begawean hasilnya banyak. Ya, sekedik dia gawe luit terdatangang si Allah Ta'ala. Itu yang kita cari. Ilmunya di mana? Ilmunya niatkan untuk akhirat. Wa jalla faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan jadikan bagi yang mencari dunia saja kefakirannya di hadapannya. Ia pedas le julun matene to netepiak fakir si Allah Ta'ala. Ngomben tanah. Misal contoh wang lelah neperas keringat banting tulang hanya untuk mencari makanan yang enak. Kedatang makanan enak anu, ayam datang, udang datang, sate datang, bembek datang, lagu leng dokter. Yo kan iya petende. Kan sudah peras keringat banting tulang untuk ini lagu ndek kanggu. Nah nu artinya dijadikan fakirnya di depan matanya. Ya. Semuanya dah aneh sih deh lapu longkop deh kurang. Ya duren ngamuk. Dia dan harap padahal apa dek nuah peta ya padahal lagu terdatang si Allah Ta'ala kelor manok buih isi bembek buih sampi buih apa malik masteng buih apa aneh darah pantangan. Artinya apa? Dia yang hanya mencari dunia di depan matanya dijadikan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya waktu itu berkah 24 jam diberikan oleh Allah, di hadapan matanya dia diberikan penglihatan, ya kurang waktu untuk bekerja. Ya wahnu inti tepakirang Allah taala. Dunia terus sangka sehingga ya lupa bahwa dia itu akan tua, lupa gene buik masa jabatannya, masa karirnya berpiril tahun ganti jari dengan pejabat ukuran ya berapa lama kita itu akan kuat seperti ini ya berapa lama kan tidak lama. Nah lagu bagi orang yang meniatkannya akhirat maka Allah jadikan kayanya dalam hatinya, lamun dengan si dunia justru fakirnya di depan matanya. Julun mata tampang masya Allah Ta'ala ya si ukuran wah tawa mula ndi gena pacu ibadah lagu tetampang masya Allah Ta'ala ndi tekawang tidak mampu walaupun udah tua, seharusnya dia lebih dekat ke Allah. Lagu itu masih bajang dijadikan kaya, maka Allah tampakkan kaya kita di mana, di ibadah kita dimunculkan. Saya nggak lamun tertimbang nilai dunia dengan ibadah kita yang tidak ada apa-apanya. 2 rakaat gawe pelungguh sebelum subuh zuhur sebelum fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan isinya. 2 rakaatnya saja berarti dunia dan isinya ini tidak mewakili kekayaan seseorang. Kenapa? Karena masih ada orang yang lebih punya dunia dan isinya. Siapa? Ya tentu yang niat akhirat ibadah. Nangka jadilah pelungguh sugih ya dengan agama, yakni dengan diniatkan amalan kita, insyaallah dunia akan ditundukkan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kemudian sabda Nabi, dan tidak akan datang dunia itu illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya. Artinya rezekinya lengan Allah Ta'ala. Misalkan 1000 sejelu, dia ikhtiarkan banyak sekali, maka 1000 itu tidak akan bertambah menjadi 2000 ya, atau dia bisa berkurang menjadi 500 ya, dengan berumbu. Tapi orang yang beriman 1000-nya itu bukan 1000. Dia baca Quran alif saja itu bukan 1 alif tapi 10 alif. Dia bersedekah 1 itu bukan 1 tapi 700 kali lipatnya. Dia ibadah 1 itu dunia dan isinya. Dia ibadah 1 seperti laut dan buih-buihnya semuanya. Nah niki berarti lebih mau terbonus ya. Langan apa siwah tertentuang si Allah Ta'ala ya, misalkan pelungguh tertentuang rezeki sejalanu 10.000, bisakah dia bertambah? Bau berombo atunde, bau berombo atunde, bau dengan apa? Dilebihkan ibadahnya, karena kita itu lebih dari ibadah. Takdirnya 10.000 ya, belum direkeng itu ibadahnya,
maka penambahannya dari sekedar rizki yang dia cari itu lebih dari sekedar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya nggak napi ibadah niki nilainya dunia dan isinya. Lamun pelungguh peta dunia, maka 1000 takdirnya, 1000 dapatnya. Kenapa? Tidak ada penambahan kualitas ibadah. Tapi ketika pelungguh tambah ibadah, subuhnya berjamaah, syuruknya dikerjakan, duhanya dikerjakan, sedekahnya kerjakan, berjamaah zuhur, asar dan seterusnya, itu nilainya melebihi yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga nanti di akhirat kata ulama, banyak orang pelungguhnya gende bengak isi apa? Bengak si luwe mau de le akhirat no, padahal pelungguh tidak merasa mengerjakannya. Ya Allah, unin kan dewah kaji berhaji bilang jelo, makat arak pahala haji umrah bilang jelo, kan side layak surukno bilang jelo. Oh unin target ya Allah, kan dek tua bersedekah sampai 1 miliar, kan side layak itu no bersedekah mana-mana 1000 tipak dengan tua de ya wah 1 miliar nilainya nih. Nah yang begitu-begitu membuat kita bingung ke Allah. Ya Allah, keluik ni pun uni padahal dek dua gawe. Ya Pak Abu misalkan, ya Allah dek kuat senyum kemos-kemos sampai 1 juta kali uni, ya itu bulat tenda uni ya. Tapi kata Allah, Pak Abu, ya sedek kemos doang jok tuan guru lain nilai uni deman dek kemos jok Pak Abang walaupun dah ugal-ugal kemos nilainya. Seperti orang-orang kafir, orang-orang fajir mengatakan, ya wailana, ya wailata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka akan kaget betapa tidak ada yang luput dari catatan Allah, saghirah wala kabirah, yang besar yang kecil, si remeh temeh selapuknya tercantum dalam catatan. Yang dia bengakkan apa? Yang dia bengakkan keluik dosa kupuk kecatatan. Orang yang mengatakan salamun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, itu akan bengak dengan fadilah, dengan pahala yang tidak pernah dia bayangkan segitu banyaknya. Itu orang yang beriman. Makanya takdir pelungguh 10.000 itu melampaui 10.000 kalau pelungguh niat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah pada Allah Subhanahu. Itu hebatnya orang beriman. Niatnya makanya khairum min amali. Niatnya saja sudah lebih baik daripada amalnya, apalagi amalnya. Nyaniki angka pelungguh dendek kurang-kurang amal dalam ibadah dalam akhirat, karena yang melebihkan nilai takdir kita ya di situ. Jemaah bengak sido, ya Allah arak si ku beti johlik masjid pepe arak bait sandal dengan tanggal nepe ya lengkap tu jelo tanggal menit detik hari tempat ya lengkap. Angka sido ngangak-ngangak diri wah unik. Lamun dengan bengak isi amal kebagusan ya sambil nekemos dah, kan beda ekspresinya. Lamun Pak Abu misalkan ini kelebihan utang atau kelebihan senang ya, itu bedanya. Sehingga di surah Yasin itu ada 2 kalimat yang diputus dengan sakta, ya wailana mamba'atsana mimmar qadina, stop, ada tanafus di situ. Kemudian hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, yang punya catatan buruk maka mengatakan celakanya siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Apakah dia tidur di kubur? Enggak. Kenapa? Karena azab kuburnya itu tidak terasa lebih berat ketimbang dia dibangkitkan untuk lebih yang berat lagi ya. Itu azab. Misalkan bahasa Nabi, seandainya azab kubur dengan si tersiksa oleh kubur ni kita angkat jok dunia terus nete sedut nete panggang lek pemanggangan api dunia yang paling panas, maka kata Nabi dia akan tidur sehari semalam dengan lelap. Apakah dia tidur atau tidak? Dia tidur atau tidak?
Ndak sangat apa ndara idap ni azab si api sekecil nu ketimbang apinya kubur. Artinya apa? Orang bangkit nanti mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina, saya bangkitang aku langan tindukku saya ngak napi ndek nase iri ini isi belik azab yang akan datang melupakan azab yang kecil tadi itu. Berarti ada azab atau tidak? Tetap ada azab. Kenapa dia lupakan? Karena dia akan ada azab yang lebih besar. Seolah-olah dia mengatakan kadira secukup, wah ni azab sini ni uni, seolah-olah begitu. Dendek rumbu ya Pak Bu. Jangan ditambah. Tapi orang yang beriman, orang yang punya amal soleh mengatakan hadza mawadar rahman, selalu ini berjawab hadza mawadar rahman, ni wah janjian Allah uni, selalu Pak Abu jemaah. Sementara Pak anu dendek jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makutibalah yang dia diberikan di dunia hanya yang dia dapat di dunia saja. Ukurannya dengan kafir ya, nyumbang ya jok mesigin, dia dapat lebih atau tidak? Hah? Enggak. Lagu mau ya tondele dunia. Apa mau? Hah? Apa mau? Mau dia dipuji, kebagus de toke, kelomen de toke, kegagah de walaupun sudah bulat ukuran kan. Ya, pujiannya dapat tapi plusnya enggak dapat. Pelunggu beramal dalam iman itu nilainya dapat, plusnya dapat. Nah niki. Jadi jangan khawatir pelungguh itu tidak dapat apa-apa. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan sekecil-kecil pegawaian pelungguh dalam iman dan Islam. Maka jangan kehilangan itu. Mumpung makin niki darul amal. Dunia niki tersebut darul amal. Tahu te beramal seluwe-luwe. Lamun akhirat itu darul jaza, untuk balasan denara amal. Al yauma yaumul amal wa ghadan laisal amal wa innahu yaumul jaza. Lamun nekele dunia adalah hari beramal tanpa ada jaza, besok di kubur itu tidak ada amal kecuali balasan jaza. Nah nekendi angka niatang wah jamaah niat akhirat ambil bedane kelema-lema dengan tor niat bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah lillahi taala. Ya, desugul mancing ngupuran lillahi ta'ala wah bah munara dengan ngebang sembayang kilau lillahi ta'ala doang lu gak congkok ya ndak betul juga itu. Hadza wallahu alam bissawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Dan dia tanya jawab nih ganti yang lalu nih rasa dan dia ya Masya Allah dan buat tetanja sih kemudian Masya Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا تعليما إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في ليلتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أسماعنا
وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا قوتنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا مأسوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حاجاتنا الفاتحة آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته